Build up dilakukan timnas Indonesia, strukturnya 2+3. Jordi Amat masuk ke tengah bersama Ivar Jenner dan Tom Haye. Bahrain melakukan pendekatan man-to-man marking untuk mengganggu sirkulasi bola yang diupayakan oleh pemain timnas Indonesia. Ini momen yang lain. Jordi Amat mencoba mengatrol permainan, sangat agresif, penekanan dilakukan oleh pemain Bahrain dan membuat tidak nyaman pemain Indonesia bermain dari kaki ke kaki. Dari pattern penyerangan, ini struktur yang coba beberapa kali direpetisi oleh pemain timnas Indonesia, memanfaatkan space yang muncul di belakang garis pertahanan Bahrain. Tapi pemain timnas yang memberikan passing ke sektor depan, passingnya kerap tidak prima, plus lini pertahanan Bahrain pun memepet mengganggu lini depan dari timnas Indonesia. Dan ya, keputusan wasit pun memunculkan perdebatan yang sangat amat keras, khususnya di penghujung laga babak kedua, teman-teman. Dianggap kemenangan di depan mata timnas Indonesia dirampok oleh wasit di pertandingan ini. Ya, Indonesia harus puas bermain imbang 2-2 saat menghadapi Bahrain dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 round ketiga. Terlebih dahulu, Bahrain ciptakan gol di menit 15 lewat Marsyun. Kemudian disamakan oleh Indonesia di menit 45 plus perpanjangan waktu ke 3 menit oleh Ragnar Oratmangun. Bahkan Indonesia bisa ciptakan gol kedua lewat Rafael Strike di menit 74, asis dari Tom Haye. Dan ya, Bahrain samakan kedudukan di menit 90 plus perpanjangan waktu ke 8 menit lewat Jassim Marsun. Padahal perpanjangan waktu itu hanya 6 menit. Sebelum lebih jauh, aku apa pesan-pesannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kita akan membahas 2 poin besar. Yang pertama, yang dapat kita kontrol. Yang dapat kita kontrol itu apa? Permainan, taktik yang ditampilkan oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Kemudian yang kedua, yang tak dapat kita kontrol. Apa itu? Keputusan wasit di atas lapangan. Oke, kita bahas dulu poin pertama, yang dapat kita kontrol. Nah, dari sisi formasi, Coach Sintayong bersama timnas gunakan pola 1-3-4-3. Di belakang ada Martin Vaz, 3 back Hilgers, Jordi Amat, Ijes, di tengah Ivar Jenner, Tom Haye, wing back kanan ada Sandy Walsh, wing back kiri ada Verdong, di depan Malik, Strike, Oratmangun. Nah, sektor depan Indonesia ini pun kerap mereka melakukan permutasian posisi. Rafael Strike kadang mengisi posisi yang Ragnar, ataupun Ragnar Oratmangun mengisi posisinya dari Rafael Strike. Sedangkan Bahrain di atas kertas mereka gunakan pola 4-4-2. Nah, ini bentuk grafis shape attacking yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Pada fase build up, Jordi Amat itu posisinya kerap naik ke tengah bersama Tom Haye dan Ivar Jenner, dan di belakang menyisakan ada Hilgers, Martin Vaz, dan Jai Ejas. Nah, ketika Martin Vaz sudah mengalirkan bola ke pemain yang berada di dekatnya, maka pemain dari Bahrain di sektor depan secara agresif langsung melakukan penekanan. Nah, lihat posisi dari Jabbar ini, teman-teman. Ia melakukan gerakan melingkar sebagai cover shadow untuk menutup jalur passing bagi pemain timnas Indonesia ke sektor yang lain. Jadi dipersempit posisi opsi passingan, teman-teman. Nah, dengan upaya seperti itu, teman-teman, membuat pemain timnas Indonesia Jai Ejes melakukan yang namanya long pass. Jadi pressing yang dilakukan oleh Bahrain ini secara teoritis sudah berhasil. Nah, ini inisiasi coba dilakukan oleh pemain timnas Indonesia lewat Jordi Amat. Nah, secara agresif pemain Bahrain Aspur melakukan tekanan. Dan apa yang dilakukan oleh pemain Indonesia? Melakukan back pass ke belakang. Jadi progresi pas ke depan sulit untuk terbentuk, teman-teman. Nah, ini momen yang lain. Pada kala Hilgers ataupun pemain Indonesia di lini belakang secara konstan terus ditekan oleh pemain Bahrain dan menyulitkan pemain Indonesia untuk nyaman ya bermain dari kaki ke kaki, yang ujungnya vertical pass dilakukan oleh pemain Indonesia. Nah, ini struktur ketika sudah lewat nih dari posisi Martin Vaz, bentuk build up timnas Indonesia 2+3. Jordi Amat meninggalkan posisi sentral center back-nya, masuk ke tengah bersama Ivar Jenner, Tom Haye, dan Bahrain melakukan man-to-man marking. Terlihat posisi Ivar Jenner di man-to-man oleh Haram. Aspur menjaga Haye. Jordi Amat ini posisinya terus dipantau, diawasi oleh Aswad, dan Jabbar lagi dan lagi. Gerakannya itu, teman-teman, menutup jalur passing. Nah, akhirnya opsi passing yang dimiliki oleh Jai Ejas semakin tipis, hanya yang terdekat ke Verdong kan. Nah, di posisi Verdong ini pun sudah siap nih Madan untuk melakukan pressing, dan apa yang dilakukan oleh Jai Ejas? Melakukan bypass
long pass lagi ke depan teman-teman, dan apa ujungnya mudah untuk dipatahkan oleh pemain dari Bahrain. Dan hal tersebut banyak momen yang terjadi teman-teman di atas lapangan, upaya yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia diganggu akibat tekanan yang sangat amat prominent oleh pemain-pemain Bahrain. Dan ini grafis bentuk serangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia di babak pertama yang kerap diulang-ulangi. Nah, dikala ruang banyak muncul di belakang garis pertahanan dari Bahrain, nah Strike melakukan pergerakan tanpa bola. Pemain timnas Indonesia dalam konteks ini Max Hilgers coba memanfaatkan hal tersebut, tetapi passing dari Max Hilgers ataupun pemain-pemain Indonesia siapapun yang melakukan seperti momen ini kerap tidak prima. Dan secara defensif pun Bahrain teman-teman sangat amat jeli ya bagaimana untuk mengantisipasi kecepatan timnas Indonesia itu ketika pemain timnas Indonesia yang dituju aliran bola itu teman-teman coba 1-2 langkah lebih tinggi pemain Bahrain ataupun lebih unggul. Nah, jadi bisa itu diredup oleh pemain Bahrain apa yang diinginkan oleh pemain timnas Indonesia. Nah, ini strukturnya sama teman-teman. Nah, pada saat Rafael Strike melakukan gerakan mengikat Benadi, back dari Bahrain yang keluar dari posisinya secara struktural, Bahrain ketika tanpa bola kadang mereka menggunakan shape 5-3-2. Pemain sayap kiri Marhun sering turun track back ke bawah teman-teman. Nah, di momen ini 5 back coba diaplikasikan oleh pemain Bahrain. Benadi keluar, ketika Benadi keluar, Malik mencoba melakukan pergerakan tanpa bola, menyecar ruang yang muncul. Inisiasi dan niatannya sama, lewat long pass, memanfaatkan ruang yang muncul di belakang garis pertahanan dari Bahrain. Lagi dan lagi tidak presisian apa yang diupayakan dan diciptakan oleh pemain timnas Indonesia karena passingnya tadi entah kemana. Dan dari data statistik pun passing dari timnas Indonesia sepanjang pertandingan hanya 71% ya teman-teman, dari data yang aku impun atau dari berbagai pengelola data statistik lainnya. Ada yang menyebutkan data statistik itu timnas Indonesia kisaran 76%, 71 sampai dengan 76%. Nah, dengan data statistik passing akurasi yang sangat amat minor, minimalis, ya nggak heran inisiasi niatan dari Coach Sintayong jelas memanfaatkan space di belakang garis pertahanan, tapi karena passing nggak ideal, kayak mana kita mau melakukan yang mau 100 kali kita lakukan, jika passing tidak oke, maka akan sangat sulit. Nah, namanya dunia sepak bola, nggak selamanya kita mengalami yang namanya kesulitan dalam mengalirkan bola, dalam mensirkulasikan bola teman-teman. Ada momen timnas Indonesia di grafis ini sangat amat nyaman untuk mengalirkan bola dari kaki ke kaki karena pressing yang dilakukan oleh pemain Bahrain pun nggak bisa secara konstan terus-menerus mereka lakukan. Nah, Tom Haye mendapatkan kesempatan untuk memberikan progresif pas ke depan. Nah, menariknya pemain Bahrain teman-teman kerap ya ketika timnas Indonesia sudah lewat dari posisi lini belakang, pemain-pemain yang berada di lini tengah ataupun lini depan khusus teman-teman tidak diberi izin, tidak diberi kesempatan untuk memutar balik badan. Jadi itu semakin menyulitkan pemain timnas Indonesia dalam konteks ini. Lihat bagaimana Ragnar Oratmangun dipepet terus-menerus dan ya bola jatuh lagi ke pemain Bahrain. Nah, ini momen serangan dilakukan oleh pemain timnas Indonesia di saat ya lihat lagi dan lagi teman-teman, struktur penyerangan penekanan yang dilakukan oleh Bahrain sudah ronggar, tidak compact defense lagi, muncullah yang namanya space. Nah, inisiasi dari timnas Indonesia itu tetap sama, memanfaatkan kecepatan dari pemain timnas, kemudian karena ada ruang di belakang garis pertahanan Bahrain yang banyak, disitulah Ivar Yener melakukan umpan true pass. Tetapi lihat pemain Bahrain lebih unggul langkahnya dan akhirnya bisa menutup lah ya, mengganggu pemain-pemain dari timnas Indonesia dalam konteks Ragnar Oratmangun seperti di grafis itu. Nah, dari sisi struktural Bahrain pun pada fase build up mereka kerap memunculkan unggul orang di sektor tengah. Nah, seperti di grafis ini Marhun, Aspur. Sektor tengah dari Bahrain teman-teman, Haram ini kan double pivot ya, gelandang tengah bersama Aspur. Nah, Haram turun, kemudian Marhun sebagai sayap kiri masuk ke tengah. Nah, Aswad yang berada di posisi depan, ia bergerak di antar lini timnas Indonesia. Jadi Ivar Yener Haye menghadapi 3 pemain dari lini tengah Bahrain teman-teman. Tujuannya kemana nih ujungnya? Ke posisi Aswad di ruang antar lini, tetapi eksekusi dari pemain Bahrain tidak prima ke area tersebut. Akhirnya apa? Bola itu tidak jatuh ke
niatan yang dituju oleh pemain Bahrain. Nah, hal serupa terjadi pada saat Haram Aspor Aswad membentuk membentuk triangle unggul orang, teman-teman. Nah, pemain Indonesia pun sudah membaca hal tersebut dikala Mesilgers mencoba menanggalkan posisinya untuk menutup posisi dari Aswad. Berbeda kan, seperti di grafis sebelumnya bagaimana Aswad mendapatkan space. Nah, dan akhirnya patah serangan dari pemain-pemain Bahrain, teman-teman. Nah, ini struktur build up yang sama dilakukan oleh timnas Indonesia seperti babak pertama. Di babak kedua dengan orang yang berbeda, Jay Edges menggantikan peran dari Jordi Amat, Rido, Hilgers di bawah, Ivar Yener, Tom Hai, teman-teman, membantulah ya. Jadi terlihat jelas 3 pemain di tengah dari timnas Indonesia. Tapi pada ya pressure di awal-awal pertandingan selalu ya sangat amat deras dilakukan oleh Bahrain dan membuat pemain timnas Indonesia pun sulit untuk mengalirkan bola dari kaki ke kaki. Ujungnya apa? Long pass lagi dilakukan. Nah, ini hal serupa dilakukan Aswad melakukan cover shadow posisi Jay Edges, ditutup jalur passing yang diganggu oleh Jabar jika bola tersebut diberikan ke posisi Edges, termasuk Tom Haye, Ivar Yener di sektor tengah dilakukan penjagaan secara man marking, jadi tidak efektif. Nah, inisiasi penyerangan untuk memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan dioptimalkan oleh pemain timnas Indonesia. Ini contohnya lewat Tom Haye lagi dan lagi ke posisinya Marcelino Ferdinand dengan kecepatan. Nah, tapi ya lagi bisa kita lihat terlalu mudah, terlalu monoton, akselerasi taktikal yang coba dilakukan oleh pasukan Coach Sintayong. Nah, jika kita bicara gol-gol yang didapat oleh Bahrain, misal gol pertama itu memang kelas tinggi, teman-teman. Mereka bisa memanfaatkan situasi bola mati, dan itu tentu menjadi pelajaran kita untuk di pertandingan selanjutnya bahwa pemain yang bernama Marsyun ini memiliki level yang tinggi dari memanfaatkan situasi set piece. Nah, tapi bayangkan saja 2 gol dari Bahrain ini bukan dari situasi open play. Nah, dari situasi yang namanya bola mati. Pertama dari set piece free kick, yang kedua dari corner kick. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran itu? Ya, konsentrasi pemain harus memang benar-benar terjaga. Nah, gol kedua dari Bahrain. Nah, di sini Mesilgers tidak secara presisi mengantisipasi pemain yang berada di dekatnya nomor 13. Nah, Mesilgers hanya ball watching, hanya melihat. Dan ya, lepas pemain nomor 13 tersebut dan Marsyun berhasil menyambut bola untuk menjadi sebuah gol. Ini pelajaran sangat amat penting, teman-teman. Dikala pertahanan solid dari sisi open play, tapi masalah-masalah dari sisi set piece pemain timnas Indonesia ya tidak fokus. Walaupun jika kita berkaca di pertandingan ini sebenarnya timnas Indonesia pun permainannya so-so lah ya. Tetapi jika kita melihat momentum timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan dengan permainan belum begitu oke, ini salah satu hal yang sangat amat luar biasa. Kita perlu mengapresiasi, teman-teman. Dan dikala kita melihat pertandingan ini realistisnya Indonesia dapat 1 poin saja sudah bersyukur, kemudian mendapatkan momentum bisa memenangkan pertandingan lalu dibuyarkan oleh wasit, ini sangat amat mengecewakan. Jujur, teman-teman. Ya, itulah dia beberapa pendekatan yang mampu kita kontrol. Kemudian masuk kita keputusan dari wasit. Nah, ya ini luar biasa, teman-teman ya. Bagaimana wasit memberikan tambahan waktu itu 6 menit, tetapi terus diberi kesempatan kepada Bahrain. Dan ya, perampokan pun disebutlah oleh pecinta sepak bola di dunia terjadi kepada timnas Indonesia. Perlu kita lihat dari sisi regulasi, teman-teman. Kalau waktu tambahan dapat ditambah oleh wasit, tetapi tidak bisa dikurangi. Misalnya nih, sudah diberi waktu tambahan 6 menit di pertandingan ini, kemudian ditambahkan oleh wasit, itu boleh-boleh aja, itu sah-sah aja, teman-teman. Nah, tapi harus ada pertimbangan yang kenapa ditambah, kenapa melewati waktu yang sudah diberikan. Misalnya ada pergantian pemain dilakukan, kemudian ada nggak pemain-pemain cedera ataupun pemain-pemain buang waktu pada kala injury time sedang dilakukan, seperti yang ada di gambar ini. Itulah beberapa tinjauan yang boleh dilakukan oleh wasit untuk menambahkan waktu. Nah, jadi pertanyaan muncul sih, apa pertimbangan wasit untuk menambahkan waktu lebih daripada semestinya? Ini yang nggak bisa kita jawab, teman-teman. Tetapi jika kita lihat apa yang terjadi sekilas mata, ya agak ganjil aja. Dikala sudah harusnya diberhentikan, ya tetap dilanjutkan. Ya, ini pun penting ya kalau kita membahas bagaimana manajemen wasit di pertandingan, seperti yang sudah kita ulas beberapa kali dengan Torik Al-Qadiri, dengan
wasit-wasit FIFA, komite wasit PSSI dengan instruktur FIFA, teman-teman. Bagaimana ya di atas lapangan wasit-wasit pun harus bisa melakukan manajemen waktu, kapan harus mengambil sebuah keputusan. Nah, seperti ini ketika waktu sudah lebih daripada semestinya, kemudian Indonesia dirugikan, maka efek konstelasi dari keputusan wasit itu kan semakin banyak dia berbincangkan. Aku jujur aja, pertandingan ini terlalu banyak wasit meniup peluit, teman-teman. Dari total 90 menit yang aku catat, ada 37 pelanggaran. Dikit-dikit peluit ditiup, dikit-dikit peluit ditiup. Jadi irama konstelasi permainan di atas lapangan, kadang kita ada menemukan yang namanya taktikal yang monoton, permainan yang monoton. Kadang buatnya ngantuk kita. Nah, di sisi lain ada beberapa elemen pertandingan ini sangat amat luar biasa. Nah, jadi dari sini ya tentu PSSI harus melakukan protes, dan itu sudah kita lihat di media sosial protes, teman-teman. Tetapi tadi yang sudah kita ulas di awal, ada dua hal yang sangat amat penting yang mampu kita kontrol dari sisi taktikal, dan yang kedua yang tak mampu kita kontrol, keputusan-keputusan wasit kayak gini. Yang lebih fokus kita selanjutnya tentu ketika ada situasi momen jelek kayak gini, yang dapat kita kontrol aja dulu. Ketika timnas Indonesia mendapatkan yang namanya counter attack transisi, sudah unggul orang, Witan Sulaiman dan kawan-kawan tidak mampu memanfaatkannya, atau ketika sudah mendapatkan bola terlalu bermain ya mencoba tetap seperti biasa, nah tidak mengulur-ngulur waktu, dan itu konsekuensinya seperti apa yang dirasakan oleh timnas kita sekarang. Nah, itulah dia poin-poin yang menjadi sebuah konsensus. Iya, kita perlu memperhatikan keputusan wasit, kita dirugikan, teman-teman. Tetapi dari aspek yang kita kontrol pun jangan lupa kita memperhatikannya. Bagaimana di pertandingan ini di beberapa elemen timnas kita nggak berkembang, kemudian passing-passing kita nggak oke, kemudian struktur 2+3 kita berhasil diredam oleh pemain Bahrain, kemudian mikro tactical pergerakan dari Jordi Amat pun nggak fluent, termasuk di babak kedua Jay Edges pun coba diimplementasikan seperti gayanya Jordi Amat pun nggak fluent, teman-teman. Nah, ditambah ketika dari sisi keputusan wasit, jadi lengkap ini apa yang terjadi kala Indonesia menghadapi Bahrain. Kita lihat aja lah ya bagaimana selanjutnya timnas Indonesia perkembangannya. Sampai sini aja, silahkan tulis di kolom komentar. Bye.